Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan teman kita yang mana ingin melihat regulator tekanan tinggi ini digunakan di kompor tekanan rendah, teman-teman. Oke. Nah, jadi kita sedikit membahas regulatornya dulu ya. Regulator tekanan tinggi ini, teman-teman, memang diwajibkan atau memang disarankan digunakan di kompor tekanan tinggi juga ya, teman-teman. Biasanya untuk usaha makanan ya, di restoran dan segala macam yang membutuhkan proses memasak yang cepat ya. Namun untuk sehari-hari di rumah memang kita disarankan menggunakan tekanan rendah, teman-teman. Begitu juga dengan kompornya ya. Kompor tekanan rendah satu paket dengan regulator tekanan rendah juga. Namun apabila kita sudah terlanjur membeli regulator tekanan tinggi ini, padahal kita yang dibutuhkan adalah regulator tekanan rendah karena kita menggunakan kompor tekanan rendah. Oke, jadi bagaimana? Apakah bisa dipakai, Mas? Nah, jadi saya jelaskan seperti ini. Untuk regulator tekanan tinggi ini, teman-teman, kita bisa membuka kerannya. Nah, ini sudah saya kasih tanda, ini adalah titik 0, di mana regulator ini posisi dalam keadaan menutup ya. Nah, ini kita bisa membukanya ke kiri, teman-teman, ke kiri seperti ini. Dan karena kita menggunakan kompor tekanan rendah, kita tidak bisa menyamakan settingan keran ini ke kompor tekanan tinggi karena untuk kebutuhannya berbeda ya. Jadi seperti apa? Jadi seberapa Mas kita membukanya? Nah, ini perhatikan tanda ini, teman-teman. Kita buka kira-kira seperempat putaran lebih sedikit, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Kita coba kita cek apinya seperti apa. Nah, di sini apinya lumayan. Kalau memang sekiranya ini terlalu besar, teman-teman bisa kecilkan, diputar ke kanan. Nah, ini apinya sudah normal sesuai dengan ketika kita menggunakan regulator tekanan rendah. Nah, seperti ini, teman-teman, setelan untuk keran regulator tekanan tinggi ini ketika digunakan di kompor tekanan rendah. Nah, jadi seperti ini. Dan ini saya jamin ini aman, teman-teman. Ya, saya jamin ini aman. Namun apabila teman-teman membukanya, regulator ini terlalu lebar seperti ini, misalkan ditambah lagi sampai mungkin separuh atau bahkan mungkin sampai full. Nah, posisi api akan seperti itu. Dan ini sangat tidak normal bagi kompor tekanan rendah ya, teman-teman. Karena ini terlalu lebar membukanya. Namun kalau teman-teman membukanya kira-kira seperempat putaran seperti ini, nah apinya posisi seperti ini keadaannya, ini saya jamin teman-teman menggunakan regulator tekanan tinggi ini dan kompornya tekanan rendah ini, saya jamin aman, teman-teman. Namun tetap saya sarankan bila mana teman-teman untuk menggunakan kompor ini sehari-hari dalam memasak, tetap saya sarankan menggunakan regulator tekanan rendah saja, karena mengingat dari resikonya kalau misalkan kita salah atau mungkin kita teledor dalam proses membuka regulator ini, atau mungkin terlalu kencang ya, atau mungkin kita nggak sadar terlalu lebar atau terlalu kencang kita bukanya, otomatis nyala api kompornya sangat tinggi sekali. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman yang sudah bertanya di kolom komentar seperti apa kondisi apinya ketika kita menggunakan regulator tekanan rendah itu, seperti regulator tekanan tinggi ini seperti ini apinya posisinya dengan membuka keran seperempat putaran. Oke, jadi monggo yang sudah beli regulator tekanan tinggi bisa dipakai ya, cuman saya sarankan tetap menggunakan regulator tekanan rendah karena memang untuk memasak sehari-hari saja di rumah.
Nah, semoga penjelasan video kali ini semoga teman-teman bisa mengambil sedikit trik yang sudah saya alami ini untuk diterapkan di rumah ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Kalau memang video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan di like dan tentunya saya tunggu subscribe-nya ya teman-teman. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.